Bab 63. Gerald tidak tahu alasannya, jadi dia sangat kesal. Sekarang begitu banyak teman sekelas yang menonton, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan mencari hubungan lain. Gerald menelepon lagi orang yang bertanggung jawab atas cabang keamanan publik distrik. Orang ini juga memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Begitu telepon tersambung, Gerald langsung berkata, "Direktur Isaac, ini aku, Gerald, ada yang harus kulakukan di zona pengembangan." Karena itu, Gerald mengatakan masalah itu lagi. Pihak lain berkata dengan memalukan, "Gerald, pihak lain adalah orang Abiao, Abiao adalah orangnya Tuan Orvel, sebaiknya Anda tidak ikut campur dalam masalah ini." Gerald bertanya, "Apakah kamu tidak peduli?" Sisi lain berkata, "Anda juga harus mengetahui status Orvel." Gerald juga sedikit bingung, dan berkata, "Kalau begitu kamu selalu bisa menyelamatkan muka dan membantu pihak lain, kan?" Pihak lain terkekeh dan berkata, "Saya benar-benar tidak bisa menjual wajah ini, maaf." Gerald marah dan berkata, "Isaac, saya ingat bahwa Anda masih ingin Embrand Group menyumbangkan sejumlah mobil polisi ke cabang Anda. Apakah kamu tidak menginginkannya?" Pihak lain sama sekali tidak mengatakan apa-apa kepadanya, dan berkata dengan dingin, "Gerald, ayahmu telah dikeluarkan dari Embrand Group, tidakkah kamu tahu?" "Diusir." "Kapan itu terjadi?" "Setengah jam yang lalu." Pihak lain berkata, "Kamu bisa mengetahuinya sendiri sebelum berbicara. Setelah berbicara, tutup telepon." Scarface melihatnya tertegun, dan berkata sambil mencibir, "Kenapa? Tidak dapat menemukan siapapun?" Gerald hendak membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tanpa diduga, Scarface menampar wajahnya, dan Gerald terhuyung-huyung, merobohkan meja dan kursi. Penonton gempar. Wajah semua orang pucat, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan wajah bekas luka ini. "Apakah kamu berani memukulku?" Gerald menutupi wajahnya yang pucat menunjukkan kemarahan yang dalam. "Apa yang salah dengan aku memukulmu?" Scarface tersenyum, dan menendang perut Gerald lagi, menendang Gerald ke tanah, dan tindak lanjutnya adalah pemukulan yang hebat. Gerald berteriak ketika dia dipukuli, tetapi saat ini, tidak ada yang bisa membantunya. Setelah beberapa saat, Gerald dipukuli sampai di kepala babi, wajahnya berlumuran darah tampak mengerikan. Gerald takut dipukuli, menangis dan memohon, kakak, saya salah. Tolong berhenti berdetak." "Salah?" Scarface mendengus dingin, "Baiklah, lakukan saja. Anda sialan berpura-pura kuat dengan saya. Jika saya tidak membunuh Anda, bagaimana Anda akan bergaul?" Setelah berbicara, "Siapa yang lain? DMN, berikan aku pukulan telak." Massa segera bergegas, meninju dan menendang Gerald. Beberapa orang bahkan memukulinya dengan tongkat baseball. Adegan itu sangat mengerikan. Melihat bahwa Gerald dipukuli sampai mati, Scarface berjalan di depan Stephen saat ini, dan mengancam dengan dingin, "Temanmu berpura-pura memaksa dengan saya. 20% asli sekarang menjadi 40%. Jika Anda tidak setuju, takdirnya juga menanti Anda." Stephen panik, tetapi jika dia menyia-nyiakan 40% sahamnya sekaligus, bukankah dia akan menjadi pemegang pekerjaan paruh waktu untuk geng ini? Jadi dia mengumpulkan keberanian dan berkata, "Jika Anda ingin 40%, maka Anda mungkin juga membunuh saya." Scar mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, "Oke. Maka aku akan memenuhi keinginanmu." Setelah berbicara, dia segera mengeluarkan pisau tajam dari sakunya. Semua orang ketakutan, dan teman sekelas wanita itu bahkan berteriak. Charlie melihat bahwa bekas luka itu akan menimpa Stephen, dan segera berseru, "Turunkan pisaunya untukku." Scarface menoleh dan mengutuk, "Siapa yang ingin mati?" Bab 64. Memalingkan kepalanya, dia melihat Charlie, matanya bingung pada awalnya, dan kemudian berubah menjadi kepanikan yang dalam. Dia berlutut di tanah dengan sentakan. Ketika semua orang belum pulih, wajah bekas luka telah kehilangan pisau tajamnya, membanting busurnya ke kiri dan ke kanan, dan mengaku, Charlie, maaf. Aku tidak tahu kamu ada di sini, aku tidak melihatmu di sini." Charlie terkejut sejenak, menatap Scarface, dan berkata, "Apakah kau mengenalku?" Scarface mengangguk dengan penuh semangat, dan berkata, Charlie, saya bawahan Brother Biao. Saya telah melihat Anda di Classic Mansion." Charlie tiba-tiba menyadari. Ternyata begitu.
Itu adalah adik laki-laki Orvel yang diganggu oleh Geralt dan Harold di rumah klasik hari itu, bernama Biao. Orang ini adalah bawahan Biao. Pantas saja dia begitu takut melihatnya. Orvel melihat kakinya lemah, apalagi adik Orvel. Teman sekelasnya kaget. Lily juga terkejut seolah-olah dalam mimpi. Semua orang tidak mengerti mengapa saudara laki-laki Dao yang galak, wajah bekas luka yang bahkan berani ditampar Geralt, akan berlutut untuk Charlie, menantu laki-laki. Masih menunjukkan ekspresi takut pada Charlie? Claire juga tercengang dan bertanya pada Charlie, "Ada apa? Apakah kamu mengenalnya?" Charlie takut dia akan salah paham bahwa dia ada hubungannya dengan dunia bawah, dan buru-buru berkata, "Aku tidak kenal dia." Ketika Scarface melihat ini, dia buru-buru berkata, "Saya tidak mengenal Tuan Charlie, dan Tuan Charlie tidak mengenal saya. Saya terus mendengar tentang nama Tuan Charlie dan saya mengaguminya. Ini menantu Shole. Pria ini menghormati Charlie. Semua orang tidak bisa menerima kenyataan ini, sungguh ajaib." Scarface buru-buru berkata pada Stephen, "Kamu adalah teman Tuan Charlie. Mulai sekarang, restoran Anda akan dilindungi oleh saya, dan saya tidak akan membebankan biaya perlindungan apapun. Jika terjadi sesuatu, saya akan membantu Anda menyelesaikannya." Saat ucapan ini keluar, semua orang terkejut. Lily menangis karena terkejut di dalam hatinya. Pada hari ini, kontrasnya terlalu menarik. Karena wajah Charlie, mereka menghemat 40 bagian. Lebih penting lagi, wajah bekas luka ini bersedia menutupi hotel secara gratis untuk menjilat Charlie. Sekarang mereka bisa berbisnis dengan tenang. Charlie adalah anugerah yang menyelamatkan hidup. Stephen juga berterima kasih, dan berkata dengan tulus, "Charlie, saya sangat berterima kasih atas masalah ini." Charlie tersenyum dan berkata, "Terima kasih, kamu terlalu berpandangan jauh." Scarface memandang Geralt, yang telah dipukuli sampai pingsan, dan berkata dengan ngeri dan khawatir, "Maaf, Tuan Charlie, saya memukul teman Anda." Charlie berkata dengan ringan, "Tidak masalah, dia bukan temanku, hanya kenalan, dan tidak ada persahabatan." Lagi pula, dia berkata lagi, "Kamu mengirim dia ke rumah sakit, jangan mempengaruhi upacara pembukaan di sini." Scarface segera mengangguk, "Kalau begitu kita akan mengirimnya ke rumah sakit." "Tuan Charlie, lanjutkan, kami tidak akan mengganggu." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru menyapa saudara-saudara, mengangkat Geralt yang tidak sadarkan diri, dan bergegas pergi. Semua orang menatap mata Charlie, dari penghinaan hingga keterkejutan, dari keterkejutan hingga kekaguman. Tidak ada yang tahu mengapa Charlie memiliki energi yang begitu besar. Menantu yang tinggal di dalam ini sepertinya tiba-tiba menjadi orang lain. Di perjamuan, banyak orang menjilat Charlie, termasuk Lily, yang pertama merendahkan Charlie. Lily sekarang memuja Charlie sebagai dewa sejati, dan dia terus mengungkapkan rasa terima kasihnya dan bahkan menawarkan tagihan gratis permanen. Charlie tidak peduli tentang itu, dia hanya menatap Stephen, dan itu sedikit merepotkan Stephen. Tetapi di mata orang lain, apa yang dia lakukan hari ini agak ajaib. Semua orang ingin tahu apa yang terjadi dengan menantu yang tinggal di rumah yang makan nasi lembut ini.